Laila kemudian diminta untuk memasak bagian itu dengan bumbu dapur yang gurih dan juga enak. Tanpa rasa jijik, Laila pun menurut. Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Aku doakan semoga kalian semua yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. India tahun 2022. Sebuah rumah yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai tempat pijat sekaligus klinik pengobatan tradisional ternyata menyimpan sebuah rahasia yang sangat mengerikan. Di halaman belakang rumah itu, polisi menemukan sisa-sisa bagian milik dua orang perempuan yang sebelumnya telah dilaporkan hilang. Yang lebih mengejutkan, keduanya ternyata dibawa ke rumah tersebut dalam rangkaian ritual yang mengharuskan mereka dieksekusi. Bahkan dalam salah satu proses ritual, diketahui kalau pelaku sampai-sampai melakukan aksi yang sangat menjijikan untuk kita bayangkan, yaitu mencicipi bagian sensitif korban setelah memasaknya dengan bumbu makanan. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana kedua perempuan ini bisa berakhir seperti itu? Dan bagaimana polisi akhirnya bisa mengungkap semua ini? Langsung saja kita bahas kisah di baliknya. Di sebuah desa bernama Elantur, distrik Patanamthitta, Kerala, India, tinggal seorang pria bernama Bhagaval Singh. Dia diketahui warga sebagai praktisi pengobatan tradisional sekaligus terapis pijat. Bhagaval ini juga berasal dari keluarga tabib yang cukup dikenal di wilayah itu. Ayahnya, Vasu Vaidyar, merupakan praktisi pengobatan tradisional yang sudah lama melayani masyarakat. Keluarga mereka dikenal dengan sebutan Anjali Motil Vaidyanmar, yang kurang lebih artinya keluarga tabib dari Anjali Mudu. Saat muda, Bhagaval sempat mencoba mencari pekerjaan di Arab Saudi. Namun rencana itu gagal dan dia akhirnya kembali untuk membantu ayahnya menjalani praktik pengobatan. Dari awalnya menangani keluhan ringan, Bhagaval perlahan mengambil alih praktik keluarga tersebut. Rumahnya di Elantur kemudian juga menjadi tempat terapi serta pijat tradisional yang didatangi warga sekitar maupun daerah lain. Di luar pekerjaan sebagai tabib, Bhagaval juga memiliki ketertarikan pada sastra, terutama puisi pendek berformat haiku. Dia aktif di Facebook dan sering membagikan puisi-puisi berbahasa Malayalam. Di komunitas puisi Malayalam, namanya cukup dikenal. Dalam kehidupan pribadi, Bhagaval sebelumnya pernah menikah dengan seorang wanita bernama Soba. Namun pernikahan itu berakhir dengan perceraian dan mereka memiliki seorang anak perempuan. Lalu sekitar tahun 1996, Bhagaval menikah lagi dengan seorang wanita bernama Laila. Dan dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Ketika kisah ini berlangsung, kedua anak Bhagaval dari dua pernikahannya sudah dewasa dan bekerja di negara Dubai. Dalam rumah tangga itu, Laila sendiri lebih banyak berada di rumah, membantu Bhagaval menjalani praktik pengobatan mereka. Dari luar, kehidupan pasangan ini terlihat biasa-biasa saja. Bhagaval menangani pasien, sementara Laila membantu rumah tangga sekaligus usaha mereka. Namun kondisi tersebut ternyata tidak membuat kehidupan ekonomi mereka benar-benar mapan. Dalam beberapa tahun, pemasukan dari praktik pengobatan tradisional Bhagaval mengalami penurunan yang drastis. Dia juga diketahui memiliki banyak utang. Meski masih memiliki tanah keluarga, rumah, usaha pengobatan, serta dua anak yang bekerja di luar negeri, Bhagaval dan Laila ternyata sudah memiliki masalah keuangan yang cukup lama. Dan tibalah pada suatu titik, sisi lain dari Bhagaval lebih terlihat. Bhagaval dikenal sebagai pribadi yang sopan dan cenderung pendiam. Tetapi di balik kehidupan yang terlihat biasa itu, Bhagaval juga percaya pada hal-hal mistis, ritual, dan ilmu hitam. Kondisi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh seseorang dari luar lingkaran kehidupan Bhagaval.
Orang tersebut muncul melalui sebuah akun Facebook. Sekitar tahun 2019, akun Facebook bernama Sri Devi mulai berkomunikasi dengan Bhagaval. Foto profil Facebook itu hanya berupa gambar bunga, bukan foto seorang perempuan, padahal namanya Sri Devi. Di bio profilnya juga terdapat tawaran bantuan bagi orang-orang yang sedang mengalami masalah keuangan. Saat itu Bhagaval tidak tahu kalau akun tersebut sebenarnya dibuat oleh seorang pria bernama Muhammad Safi yang sengaja menggunakan identitas perempuan untuk mendekati Bhagaval. Awalnya percakapan mereka biasa saja. Mereka membicarakan kehidupan Bhagaval termasuk ketertarikannya pada puisi dan sastra. Namun komunikasi itu terus berlangsung selama bertahun-tahun. Perlahan pembicaraan mulai masuk ke masalah keuangan, kehidupan pribadi hingga hal-hal mistis dan juga ritual. Bhagaval pun mulai percaya kepada sosok Sri Devi. Padahal ketika dia mencoba menelpon, akun tersebut selalu menghindar dan hanya mau berkomunikasi lewat pesan. Meski begitu, Bhagaval tidak merasa curiga. Sampai akhirnya Sri Devi mengatakan bahwa ada seorang guru spiritual di kota Perumbavoor yang bisa membantu mengatasi masalah hidup dan keuangan Bhagaval. Guru itu disebut oleh Sri Devi bernama Rasin. Bhagaval kemudian diarahkan untuk bertemu dengan guru tersebut. Yang tidak Bhagaval ketahui, guru spiritual itu hanyalah kebohongan sang guru, padahal Muhammad Safi sendiri. Dengan cara itulah Safi perlahan mendapatkan kepercayaan Bhagaval, lalu mulai mengarahkannya pada sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Setelah bertahun-tahun hanya berkomunikasi lewat pesan, Bhagaval akhirnya bertemu dengan guru spiritual yang dikenalkan Sri Devi yang diberi nama Rashid. Padahal pria itu adalah Muhammad Safi, orang yang selama ini berada di balik akun palsu tersebut. Safi kemudian mengatakan bahwa masalah keuangan Bhagaval bukan hanya karena usaha yang sepi atau utang. Menurutnya, keluarga Bhagaval sedang terkena kutukan yang membuat rezeki mereka tertutup. Lalu dia pun memberikan sebuah tawaran untuk menghilangkan kutukan itu, yaitu melalui sebuah ritual yang membutuhkan darah seseorang sebagai persembahannya. Safi di saat itu terus meyakinkan Bhagaval dan Laila bahwa setelah ritual dilakukan, keberuntungan dan kekayaan mereka pasti akan kembali. Bhagaval dan Laila hanya perlu menyediakan tempat serta membantu Safi, sementara korban akan dicari oleh Safi sendiri. Dan ternyata pasangan tersebut pun menyetujui rencana tersebut. Singkat cerita, pada tanggal 5 Juni 2022, Safi berada di kawasan Kaladi. Di sana dia melihat seorang wanita bernama Rosli berusia 49 tahun yang sedang berjualan tiket lotre. Safi menghampirinya dan mulai mengajak berbicara. Safi menanyakan apakah tiket Rosli laku terjual. Dari percakapan pembuka tersebut kemudian berlanjut dengan Rosli yang menceritakan bahwa kondisi keuangannya sedang sulit karena penjualannya sedang sepi. Safi melihat sebuah celah. Dia kemudian menawarkan Rosli suatu pekerjaan, yaitu bermain dalam sebuah film dengan bayaran 10 lakh rupiah atau sekitar 180 juta rupiah. Safi mengaku memiliki teman yang merupakan pemilik rumah produksi film. Rosli tentu sempat ragu, namun Safi terus meyakinkannya dan memanfaatkan kondisi keuangan Rosli yang sedang terdesak. Singkatnya, Rosli pun menerima tawaran tersebut. Safi kemudian mengatakan bahwa mereka akan bertemu kembali keesokan harinya di tempat yang sama. Dia akan menjemput Rosli dan membawanya ke lokasi syuting. Lalu setelah bertemu dengan Rosli, Safi segera menghubungi Bhagaval dan Laila. Dia kemudian meminta mereka mempersiapkan beberapa kamera di rumah mereka. Kamera itu tidak akan digunakan untuk merekam. Safi hanya ingin ketika Rosli melihatnya nanti, Safi berharap Rosli percaya bahwa tawaran bermain film tersebut benar-benar nyata. Singkat cerita, pada pagi tanggal 6 Juni 2022, Safi menyewa sebuah mobil dan berangkat dari kota Kaladi menuju ke desa Elantur. Perjalanan tersebut memakan waktu sekitar 3 jam. Sepanjang perjalanan, Safi berbicara dengan Rosli mengenai apa yang harus mereka lakukan nantinya. Safi bertingkah seperti seorang sutradara yang sedang memberikan pengarahan kepada calon pemeran. Menjelang siang hingga sore, mereka akhirnya tiba di rumah Bhagaval Singh. Safi mengatakan bahwa rumah inilah yang menjadi lokasi syuting mereka. Rosli menurut saja, apalagi ketika masuk, dia pun disambut dengan begitu ramah oleh Bhagaval dan juga Laila yang memperkenalkan diri sebagai bagian dari kru film.
Di dalam rumah tersebut, Rosli juga melihat beberapa kamera yang sudah terpasang. Menyadari hal itu, rasa gelisah Rosli pun sedikit berkurang. Namun, Rosli sempat bertanya mengapa kru film yang ada hanya sedikit. Safi pun menjawab kalau kru lainnya belum datang, tetapi proses syuting bisa dimulai terlebih dahulu. Rosli kemudian dibawa ke kamar kedua di rumah itu. Safi dan Bagaval tidak ikut masuk. Mereka meminta Laila menemani Rosli berganti pakaian yang sudah disiapkan. Setelah selesai berganti pakaian, Rosli kembali berada di dalam kamar bersama Safi dan Bagaval. Rosli terlihat gugup karena tidak tahu apa yang harus dia lakukan di depan kamera nanti. Safi kembali meyakinkan Rosli bahwa semua ini merupakan bagian dari proses syuting. Bahkan dia juga memberi sebuah skrip dialog yang akan dilakukan oleh Rosli di saat itu. Rosli kemudian diminta naik ke tempat tidur dan berbaring. Tak lama dari itu, Laila pun keluar dari kamar. Saat kembali, Laila membawa tali dan menyerahkannya kepada Safi. Safi kemudian menjelaskan tentang adegan film yang akan dilakukan Rosli, yang mana adegan tersebut mengharuskan Rosli diikat tangan serta kakinya ke tempat tidur. Karena skenario film dijelaskan begitu detail, mungkin di saat itu Rosli merasa sedikit percaya. Tak lama, Safi langsung mengikat tangan beserta kaki Rosli. Setelah Rosli terikat, Safi bukannya menyuruh Bagaval ataupun Laila untuk memulai mengambil video, tetapi Safi malah tiba-tiba mendekati Rosli. Beberapa detik kemudian, tanpa aba-aba, Safi melakukan tindakan tak senonoh kepada Rosli. Teriakan Rosli seketika memenuhi kamar. Semua itu disaksikan Laila dan juga Bagaval, tetapi keduanya tidak melakukan apapun. Selama beberapa menit, Safi melakukan aksi bejat tersebut. Sementara Rosli terus meronta-ronta dan seketika dia sadar kalau dirinya telah ditipu. Setelah merasa puas, Safi kemudian turun dari tempat tidur. Di samping itu, Bagaval dan Laila mendekat untuk menahan tubuh Rosli yang mencoba melepaskan ikatan. Tak lama kemudian, Safi mengambil sebilah pisau. Rosli terus berteriak memohon ampun. Dia berulang kali bertanya apa kesalahannya dan mengapa mereka melakukan semua ini. Namun, tidak ada satupun dari mereka memperdulikan permohonan Rosli. Safi kemudian mulai menyayat Rosli dari kakinya. Tak berhenti di situ saja, Safi melanjutkan dengan menusuk Rosli di bagian tubuh dan juga bagian sensitif Rosli. Meski cairan merah terus membasahi tempat tidur, Safi tak berhenti. Sayatan dan tusukan kembali dilakukan berulang kali hingga Rosli semakin lemah karena kehilangan banyak cairan merah. Kesadaran Rosli pun perlahan menurun. Setiap kali Rosli berteriak, Safi kembali menyerang tanpa ampun. Ketika tak kuat lagi menahan rasa sakitnya, Rosli pun mengembuskan nafas terakhirnya. Lalu sesudah memastikan Rosli benar-benar tak lagi bernyawa, ternyata semua ini belum berakhir. Safi mengatakan kepada Bagaval dan Laila bahwa pengeksekusian ini hanyalah awal dari ritual untuk menghilangkan kutukan. Safi kemudian dibantu oleh pasangan itu untuk memindahkan jasad Rosli ke ruang tamu agar lebih mudah ditangani. Setelah itu, Safi meminta Laila untuk mengambil pisau pemotong daging dari dapur. Laila pun mengambil pisau yang sebelumnya sudah diasah dan menyerahkannya kepada Safi. Dengan bantuan Bagaval, Safi mulai memisah-misahkan Rosli menjadi 5 bagian. Bagaval memisahkan kedua tangan, sementara Safi memisahkan kedua kaki. Awalnya Safi berencana membiarkan bagian lainnya tetap utuh, namun kemudian dia tiba-tiba berubah pikiran. Safi mengambil bagian daging dari area sensitif Rosli lalu menyerahkannya kepada Laila. Laila kemudian diminta untuk memasak bagian itu dengan bumbu dapur yang gurih dan juga enak. Tanpa rasa jijik, Laila pun menurut. Bagian-bagian lainnya setelah dibagi menjadi 5, bagian itu langsung dibawa ke halaman belakang rumah, dimasukkan ke dalam liang yang telah mereka gali, lalu dikubur bersama barang-barang pribadi Rosli. Rumah Bagaval yang berada di kawasan terpencil membuat mereka merasa aman. Lalu sementara itu, Laila pun kembali dari dapur dan mengatakan bahwa masakan area sensitif Rosli sudah hampir matang. Bagaval lalu bertanya apakah dirinya dan Laila juga harus mencicipinya. Safi pun menjawab iya. Menurutnya, jika mereka ingin ritual itu berhasil, keduanya harus melakukan hal tersebut. Setelah matang, bagian tersebut mereka santap dengan cukup lahap secara bersama. Sambil makan, Safi kemudian meyakinkan Bagaval dan Laila bahwa kutukan mereka akan hilang. Klinik pengobatan kembali ramai dan kehidupan mereka akan menjadi lebih baik.
Sesudah semua itu, Safi kemudian meminta kedua pasangan itu membersihkan sisa-sisa darah Rosli dengan menggunakan air. Air yang bercampur dengan darah tersebut kemudian disiramkan ke sekitaran halaman sebagai bagian dari ritual. Singkat cerita, waktu pun berlalu dan tidak ada perubahan yang terjadi. Klinik terapi Bhagaval tetap sepi, sementara kondisi keuangan juga tidak membaik. Bhagaval kemudian kembali menghubungi Sri Devi dan mengatakan bahwa ritual tersebut ternyata gagal. Namun jawaban yang diterima Bhagaval justru membuat dia semakin percaya. Menurut Sri Devi, kutukan yang telah menimpa Bhagaval dan Laila ternyata terlalu kuat sehingga satu ritual saja belum bisa untuk mengatasinya. Bhagaval pun akhirnya bersedia melakukan ritual kedua. Baginya apapun akan dia lakukan selama bisa membuat kehidupan ekonomi mereka menjadi lebih baik. Memasuki September 2022, Safi kembali mencari korban. Kali ini dia bergerak di kota Kochi dan menemukan seorang perempuan bernama Padma yang berusia 52 tahun dan juga merupakan seorang penjual tiket lotre yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Setelah mengetahui kondisi Padma, Safi menawarkan sebuah job sebagai pekerja esek-esek dengan nominal UMR wilayah tersebut. Karena sedang kesulitan ekonomi akibat kebutuhan hidup, singkatnya Padma menerima tawaran itu. Di tanggal 26 September 2022, Safi kembali menjalankan rencananya. Dia menjemput Padma di kawasan Kochi itu. Awalnya, Safi menunggu di sebuah toko. Dari kejauhan, dia melihat Padma berjalan mendekat. Setelah itu, Safi membawa Padma menggunakan mobil sewaan. Sekitar pukul 10.15 pagi hari, mereka berada di kawasan Chitur Road, dekat Mulaseri. Beberapa jam kemudian, sekitar pukul 4 sore, Safi dan Padma tiba di rumah Bhagaval dan juga Laila. Padma masuk ke rumah tersebut dan melihat-lihat keadaan sekitar. Tak lama kemudian, tiba-tiba Padma menagih uang yang sebelumnya dijanjikan oleh Safi. Permintaan itu memicu suatu pertengkaran. Laila bahkan mempertanyakan mengapa Padma sudah meminta, padahal menurutnya Padma belum melakukan apapun. Situasi kemudian semakin memanas. Safi tiba-tiba menyerang Padma menggunakan sebuah tali dan menjerat leher Padma hingga dia kehilangan kesadaran. Setelah Padma tak lagi mampu melawan, Bhagaval dan Laila memindahkannya ke kamar yang sama dengan tempat Rosli sebelumnya dibunuh. Padma yang sudah tak berdaya kemudian dibaringkan ke atas tempat tidur. Bhagaval dan Laila mengikat tangan serta kaki agar dia tak bisa melawan ketika sadar. Bhagaval juga mengambil ponsel Padma lalu mematikannya. Dalam kondisi Padma masih tidak sadarkan diri, Safi lalu melakukan tindakan tak kepada Padma dalam kedo. Hal itu adalah ritual. Lagi dan lagi, baik Laila maupun Bhagaval hanya terdiam menyaksikan sambil berharap ritual kali ini akan berhasil. Tak lama setelah itu, Padma mulai siuman. Dia merasakan seluruh tubuhnya sakit. Ketika kesadarannya kembali sepenuhnya, Padma melihat tindakan Safi atas dirinya. Tangan dan kaki Padma juga terikat, sementara busana tak ada lagi yang terpakai. Padma langsung berteriak dan berusaha melepaskan diri. Meski pergelangan tangan dan kakinya terasa sakit, dia terus berusaha melawan. Melihat Padma memberontak, Laila dan Bhagaval segera menahan tangan serta kakinya. Teriakan Padma semakin keras ketika Padma melihat Safi mengambil sebilah pisau. Padma memohon agar mereka mengampuninya, namun para pelaku tetap tidak merasa iba. Safi kemudian mengarahkan senjata ke leher Padma dan dalam hitungan detik, bagian itu disayat berulang kali hingga cairan merah bermunceratan ke segala arah. Setelah mengejang beberapa menit, Padma pun meninggal dunia dalam keadaan yang sangat menyakitkan. Lalu sama seperti sebelumnya, pengeksekusian itu bukanlah akhir dari ritual. Safi kemudian mengambil cairan merah Padma lalu menyiprat-nyipratkan ke berbagai sudut ruangan rumah itu. Setelah itu, Safi kembali mengambil pisau daging dan meminta Bhagaval untuk membantunya memisahkan jasad Padma. Kali ini bagian Padma diminta dipisahkan lebih kecil lagi ukurannya dari jasad Rosli karena Safi menganggap kutukan mereka jauh lebih kuat. Bhagaval dan Laila pun kembali mengikuti perintah. Safi dan Bhagaval kemudian memisah-misahkan Padma menjadi bagian-bagian kecil, termasuk memisahkan kepala, tangan, kaki, serta jaringan dalamnya. Bagian sensitif juga diambil, tetapi tidak dimasak seperti punya Rosli.
Secara keseluruhan, jasad Padma dipisahkan menjadi 56 bagian. Bagian-bagian tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik, dibawa ke halaman belakang rumah, lalu dikuburkan di beberapa lubang yang mereka gali. Setelah semuanya selesai, kehidupan di rumah Bhargaval berjalan seperti biasa. Namun jauh dari sana, di kawasan Kochi, keluarga Padma mulai mencari keberadaan perempuan yang sejak sehari sebelumnya tidak memberikan kabar. Hal serupa sebenarnya sudah terjadi pada keluarga Rosli. Dua perempuan tersebut sama-sama menghilang setelah pergi bersama Safi, tanpa diketahui keluarga mereka kemana. Keluarga Rosli sebenarnya sudah melaporkan kehilangan kepada polisi sejak tanggal 7 Juni. Namun karena Rosli tinggal terpisah dari keluarga dan ponselnya sudah tidak aktif, pencarian belum menemukan petunjuk berarti. Sementara itu, keluarga Padma segera membuat laporan setelah perempuan tersebut menghilang. Pada tanggal 27 September 2022, adik Padma yang bernama Palaniyama bersama seorang putranya mendatangi kantor polisi Kadavantra di kota Kochi dan melaporkan kalau Padma telah menghilang. Awalnya laporan kehilangan Rosli dan Padma berdiri sebagai dua kasus yang berbeda. Rosli menghilang sejak Juni, sementara Padma baru saja dilaporkan hilang. Namun polisi kemudian menemukan bahwa kedua kasus tersebut memiliki satu titik pertemuan. Dan ketika penyelidikan terhadap hilangnya Padma mulai dilakukan, titik tersebut perlahan mengarah kepada orang yang sama. Sebelumnya, setelah menerima laporan kehilangan Padma pada tanggal 27 September 2022, polisi mulai menelusuri keberadaannya. Nomor telepon Padma sudah tidak aktif, karena itu penyidik memeriksa aktivitas terakhir nomor tersebut. Dari penelusuran itu ditemukan petunjuk penting. Ponsel Padma terakhir kali aktif di wilayah Aranmula, distrik Patanamthitta, desa Elantur, sebelum akhirnya kehilangan sinyal. Padahal Padma tinggal dan bekerja di kota Kochi. Keluarganya juga memastikan bahwa dia tidak memiliki kenalan ataupun urusan di wilayah Aranmula tersebut. Lokasi itu kemudian menjadi salah satu petunjuk pertama yang membuat polisi bertanya-tanya tentang apa yang terjadi setelah Padma meninggalkan Kochi. Penyidik lalu memeriksa aktivitas Padma sebelum ponselnya mati. Panggilan, pesan, serta orang-orang yang berkomunikasi dengannya ditelusuri. Polisi juga mewawancarai beberapa perempuan lain yang sama-sama bekerja sebagai penjual tiket lotre di kawasan Kochi tersebut. Dari keterangan mereka, nama seorang pria mulai muncul. Beberapa perempuan mengatakan bahwa mereka pernah didekati seorang pria dan ditawari uang serta pekerjaan. Setelah dicocokkan dengan riwayat komunikasi Padma, polisi menemukan kalau pria tersebut bernama Muhammad Safi. Polisi lalu memanggil Safi untuk dimintai keterangan. Dia mengakui kalau dia memang berada di wilayah Aranmula pada hari Padma menghilang. Namun dia mengatakan bahwa dirinya berada di sana untuk urusan bisnis. Dia juga mengaku menggunakan kendaraan sewaan karena mobil miliknya sedang disewakan kepada orang lain. Polisi tidak langsung menerima keterangan itu. Mereka mulai mencocokkan cerita Safi dengan bukti lain, termasuk data komunikasi dan pergerakan mobil yang dia gunakan di hari itu. Dari sinilah penyelidikan terhadap Safi mulai menjadi lebih serius. Penyidik kemudian mengumpulkan rekaman CCTV dari kawasan Kadavantra hingga arah Tiruvalla. Salah satu rekaman dari sebuah toko di Citurut memperlihatkan Padma pada pagi tanggal 26 September sekitar pukul 10:15. Padma terlihat berjalan menuju ke toko itu. Polisi kemudian mencocokkan rekaman tersebut dengan riwayat komunikasi Padma dan keberadaan Safi pada hari yang sama. Petunjuk yang sebelumnya terpisah mulai membentuk ke satu rangkaian. Pemilik toko juga mengatakan bahwa Padma datang bukan untuk membeli sesuatu, melainkan untuk menemui seorang pria. Ketika polisi memperlihatkan foto Safi, pemilik toko membenarkan bahwa pria itulah yang dilihatnya bersama Padma. Dia juga mengatakan bahwa keduanya kemudian meninggalkan lokasi dengan menggunakan sebuah mobil SUV. Semakin dalam ditelusuri, jejak kendaraan itu akhirnya mengarah ke desa Elantur di distrik Patanamthitta. Polisi kemudian mempersempit pencarian ke sebuah rumah yang berada di jalur perjalanan kendaraan Safi. Rumah tersebut ternyata milik seorang pria bernama Bhargaval Singh, seorang praktisi pengobatan tradisional yang tinggal bersama istrinya yang bernama Laila. Dari pemeriksaan kamera CCTV milik tetangga, polisi mendapatkan petunjuk tambahan yang menunjukkan mobil Safi berada di sekitaran rumah Bhargaval. Kini beberapa petunjuk mulai terhubung. Padma menghilang di Kochi, dia terakhir terlihat bersama Safi, ponselnya terakhir aktif di Patanamthitta, dan kendaraan yang digunakan Safi mengarah ke rumah Bhargaval Singh.
Setelah bukti-bukti mulai mengarah kepadanya, polisi kembali memeriksa Safi dengan lebih serius. Pada awalnya, Safi tidak memberikan keterangan yang lengkap. Dia bahkan berusaha menghindari bukti yang dapat mengarah kepadanya dan sempat mencoba mengalihkan perhatian polisi dengan menyebut nama orang lain. Lalu ketika polisi menghadapkan Safi dengan bukti-bukti kepadanya, ruang bagi Safi untuk mempertahankan ceritanya semakin sempit. Dari pemeriksaan itu, akhirnya muncul pengakuan yang mengubah arah kasus. Safi akhirnya mengakui bahwa Padma memang dibawa ke rumah Bhagaval Singh. Di sana Padma kemudian dieksekusi. Lalu pada tanggal 10 Oktober 2022, tim polisi dari Kochi bergerak menuju desa Elantur. Mereka mendatangi rumah Bhagaval Singh dan Laila, lalu membawa keduanya untuk diperiksa secara terpisah. Penyidik mulai mencocokkan keterangan mereka dengan pengakuan Safi dan juga bukti yang sudah dikumpulkan. Tak lama kemudian, Bhagaval dan Laila juga dikaitkan dengan pengeksekusian Padma. Di tanggal 11 Oktober 2022, Muhammad Safi, Bhagaval Singh, dan Laila resmi ditangkap dalam perkara tersebut. Namun, penyelidikan belum selesai. Ketika polisi mendalami kasus Padma, muncul fakta yang lebih mengejutkan. Padma ternyata bukan korban pertama yang dibawa Safi ke rumah Bhagaval. Beberapa bulan sebelumnya, pada Juni 2022, Safi juga membawa seorang perempuan bernama Rosli ke tempat yang sama. Rosli adalah penjual tiket lotre yang sebelumnya sudah dilaporkan hilang oleh keluarganya. Artinya, penyelidikan terhadap Padma kini membuka kembali kasus hilangnya Rosli yang sebelumnya tidak menemukan titik terang. Polisi kembali mendatangi rumah Bhagaval bersama ketiga tersangka. Tim membawa anjing pelacak dan juga petugas forensik untuk mencari lokasi kedua korban dikuburkan. Berdasarkan dari keterangan para tersangka, polisi pun menggali beberapa titik di halaman rumah. Pada tanggal 11 Oktober 2022 itu, mereka menemukan sisa-sisa milik seseorang yang diduga berasal dari Rosli dan Padma. Lalu bagian-bagian itu segera dibawa untuk pemeriksaan forensik. Penyelidikan kemudian berlanjut ke dalam rumah. Di sana polisi menemukan noda darah di beberapa bagian rumah dan juga lemari pendingin, serta sejumlah benda yang diduga berkaitan dengan pembunuhan kedua korban. Penyidik mulai memperluas pemeriksaan. Mereka menelusuri hubungan Safi dengan Bhagaval dan juga Laila, termasuk komunikasi Facebook, aliran uang, data CCTV, mobil, dokumen, dan barang-barang milik korban. Polisi juga menemukan kalau Safi ini diduga menggunakan beberapa akun Facebook palsu untuk mendekati orang lain. Salah satunya adalah akun Sri Devi yang dia gunakan untuk mendekati Bhagaval sejak tahun 2019. Lalu suatu kemungkinan adanya korban lain juga ikut diperiksa. Namun penyidik tetap berhati-hati terhadap keterangan Safi. Kepala Kepolisian Kota Kochi saat itu mengatakan bahwa polisi tidak bisa begitu saja mempercayai semua perkataannya karena Safi ini dianggap mampu memanipulasi orang di sekitarnya dan pernah memberikan keterangan yang menyesatkan. Karena itu polisi mencocokkan pengakuan para tersangka dengan bukti-bukti digital, rekaman CCTV, data komunikasi, dan lain-lainnya. Dari investigasi tersebut, polisi akhirnya memiliki bukti yang cukup kuat untuk menghubungkan Safi, Bhagaval, dan Laila dengan kedua pembunuhan tersebut. Pada tanggal 6 Januari 2023, berkas dakwaan pembunuhan Padma diserahkan ke pengadilan. Berkas tersebut mencapai sekitar 1.600 halaman dengan 166 saksi, 307 dokumen, dan 143 barang bukti. Masih di bulan yang sama, dakwaan untuk pembunuhan Rosli juga diajukan. Dengan demikian, dua pengeksekusian tersebut menjadi dua perkara hukum yang melibatkan ketiga tersangka. Lalu lebih dari 3 tahun setelah kasus ini terungkap, persidangan utama akhirnya dimulai pada tanggal 9 Maret 2026 kemarin di Ernakulam Additional Session Court. Kasus pembunuhan Padma menjadi perkara pertama yang diperiksa. Jaksa menuntut hukuman mati kepada pelaku dan menyebut kasus ini sebagai salah satu kejahatan paling keji dan luar biasa beratnya. Namun hingga tahap tersebut belum ada vonis akhir terhadap Muhammad Safi, Bhagaval Singh maupun Laila. Keputusan akhirnya tetap berada di tangan pengadilan setelah seluruh proses persidangan dan pembuktian selesai. Bagi keluarga Rosli dan Padma, kasus ini bukan hanya tentang kehilangan seseorang. Ada satu pertanyaan besar yang tersisa, mengapa mereka bisa menjadi sasaran? Keduanya hanyalah perempuan yang mencari nafkah dengan menjual tiket lotre. Namun kondisi ekonomi mereka justru dimanfaatkan Safi untuk mendekati dan memanipulasi keduanya. Kasus ini menunjukkan bagaimana seseorang yang sedang berada dalam kondisi finansial sulit bisa menjadi sasaran empuk bagi orang yang tahu cara memanfaatkan kelemahan mereka.
Di Kerala, kasus ini juga kembali membuka perdebatan mengenai tahayul, praktik ilmu hitam, dan eksploitasi terhadap kepercayaan seseorang. Yang membuat kasus ini begitu mengerikan bukan hanya karena pembunuhan dilakukan atas nama ritual, tetapi orang-orang yang terlibat tetap menjalani kehidupan seperti masyarakat pada umumnya. Mereka menggunakan Facebook, menyewa mobil, menggunakan ponsel, dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Namun di balik kehidupan tersebut, kepercayaan terhadap ritual dan janji kekayaan ternyata masih bisa dimanfaatkan untuk membuat seseorang percaya bahwa darah manusia adalah harga yang pantas dibayar demi mengubah nasib. Dan pada akhirnya, dua orang perempuan yang hanya sedang berusaha mencari nafkah justru kehilangan nyawa karena keserakahan, manipulasi, dan kepercayaan terhadap ritual yang tidak pernah terbukti membawa kekayaan seperti yang dijanjikan. Sekian kisah hari ini, mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil, dan sampai jumpa di kisah selanjutnya. Pendengar kisah, sebelum kita lanjut, aku mau rekomendasiin salah satu produk yang bisa kalian beli melalui fitur belanja di bawah. Neckband Philips TAA 1708 Bone Conduction. Neckband ini punya build quality yang bagus banget dengan harga yang terjangkau. Desainnya cukup unik, meskipun gak kalian masukin ke dalam lubang telinga, tapi suara yang dihasilkan tetap realistis banget. Karena produk ini udah pakai teknologi Dynamic Audio Energy Allocation Algorithm, yang mana itu ngebuat suaranya kedengaran lebih natural dan juga jernih. Cocok untuk kalian pakai saat olahraga, kerja, dan aktivitas lainnya. Jika tertarik, langsung saja klik link yang ada di bawah.